Euforia perayaan Hari Asuransi Nasional atau Insurance Day menjadi menarik bagi kita untuk meninjau perkembangan di industri perasuransian. Dan saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Ogi Prastomiono. Selamat siang Pak Ogi, apa kabarnya? Selamat siang, baik. Pak Ogi, hari ini kita memperingati Hari Asuransi Nasional atau Insurance Day di 18 Oktober. Bagaimana evaluasi OJK Pak terhadap pencapaian-pencapaian yang sejauh ini sudah dilakukan oleh pelaku usaha di industri perasuransian? Ya, baik. Saya rasa 3 tahun terakhir itu menjadi suatu kondisi yang sangat mempengaruhi industri perasuransian Indonesia, di mana pandemi dan juga dari kondisi global, ya itu juga sangat berdampak bagi industri perasuransian. Namun demikian kita lihat pada 2 tahun terakhir, itu industri perasuransian masih tetap tumbuh di sekitar 1,86%. Itu adalah posisi Desember 2022 dibandingkan dengan Desember 2021. Nah, kalau kita lihat dari data terakhir per Agustus 2023, itu aset asuransi tercatat sebesar 875,17 triliun dan secara year to date masih mengalami pertumbuhan 1,59%. Tentunya kami menyadari bahwa industri asuransi masih memiliki pekerjaan yang cukup berat untuk kita melakukan sebuah reformasi yang akan kita lakukan dan upaya-upaya perbaikan sedang kita lakukan, baik dari segi regulasi, dari segi supervision. Kita menerapkan apa yang disebut dengan 3 layer of supervision, ya, dari mulai 3 layer of supervision. Ya, itu dari mulai perusahaan asuransi, kemudian lembaga penunjang profesi dan juga di OJK. Kami juga menyadari bahwa tantangan saat ini adalah terkait dengan masih rendahnya tingkat penetrasi industri perasuransian. Jadi penetration rate daripada industri perasuransian di Indonesia itu baru pada kisaran di 2,27%, dan juga ada parameter yang kita sebut densitas masih sebesar 1,6 juta rupiah per penduduk, yaitu kalau dibandingkan dengan negara-negara di negara ASEAN, kita termasuk yang paling rendah di ASEAN. Apa yang menjadi tantangan Pak sehingga kita bisa dikatakan dalam perkembangannya tidak sebesar atau semasif negara-negara lain? Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penetration rate tentunya adalah masih rendahnya inklusi daripada produk asuransi, di mana tingkat inklusi itu lebih rendah daripada tingkat literasi daripada asuransi itu sendiri. Dan ini menjadi PR bagi kita untuk meningkatkan inklusi asuransi, produk asuransi, dan juga penetration daripada industri perasuransian. Dengan PR yang tadi dikatakan inklusi lebih rendah dibandingkan dengan literasi, apa saja langkah-langkah atau strategi yang akan dilakukan oleh OJK untuk terus mendorong literasi dan juga inklusi keuangan untuk memajukan industri perasuransian tanah air, Pak Ogi? Ya, kita menyadari beberapa aspek yang perlu dibenahi. Oleh karena itu kita bersama-sama dengan para stakeholders dari asosiasi, perusahaan asuransi, dari masyarakat, ya, kita menyusun peta jalan atau roadmap industri perasuransian 5 tahun ke depan, ya, dari 2023 sampai dengan 2027. Jadi saat ini kita juga telah menetapkan strategi nasional peningkatan literasi termasuk perasuransian, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Karena masyarakat Indonesia itu tersebar di pelosok-pelosok, ya. Untuk itu kita punya strategi nasional. Kemudian kita juga melihat apa yang sudah dilakukan oleh lembaga jasa keuangan lainnya yang telah melakukan
sosialisasi dengan baik, ya. Kemudian kita juga memperbaiki proses persetujuan terhadap produk asuransi atau layanan untuk kebutuhan masyarakat dengan tetap melakukan perlindungan terhadap konsumen. Kemudian dalam rangka pendalaman pasar atau financial deepening, kita juga mendorong perkembangan asuransi wajib. Jadi nantinya akan ada asuransi wajib yang kita akan keluarkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Kemudian juga catastrophic insurance, micro insurance, dan juga penggunaan daripada teknologi dalam bentuk insurtech, ya, penawaran produk-produk asuransi menggunakan teknologi, ya, yang kita bisa lekatkan dengan e-commerce, di mana setiap pembelian barang jasa melalui e-commerce sudah ada opsi untuk penutupan asuransinya. Jadi dengan berbagai langkah tersebut, kami berharap bahwa penetration daripada produk asuransi akan lebih meningkat. Terkait dengan asuransi wajib yang tadi Anda katakan, ini apa ya Pak yang perlu di-highlight? Asuransi wajib atau compulsory insurance ini adalah lebih kepada third party liabilities, ya, di mana terkait dengan beberapa event itu tidak bisa belum ada kewajiban untuk ditutup asuransinya. Misalnya asuransi kendaraan, asuransi untuk kegiatan dengan melibatkan massa yang cukup besar, seperti pertandingan olahraga, sepak bola, konser musik, dan sebagainya, itu belum diwajibkan untuk ditutup asuransinya. Nah, dengan peraturan pemerintah yang sedang digodok, nantinya asuransi wajib ini harus diberlakukan pada kegiatan-kegiatan event yang melibatkan massa yang besar dan liability kepada pihak ketiga, ya, atau third party liabilities, ya. Artinya saat ini sedang tahap penggodokan, targetnya kapan Pak? Kita berharap bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, kita berharap sih tahun ini, ya, tetapi nanti kita lihat apakah bisa dikejar tahun ini. Tapi ini dalam waktu dekat akan ada peraturan pemerintah mengenai asuransi wajib itu. Apa pertimbangan OJK Pak terkait dengan asuransi wajib ini yang melibatkan event yang melibatkan massa yang cukup banyak? Jadi kalau kita benchmark ke negara-negara lain, itu asuransi wajib itu sudah diberlakukan sejak lama. Dan di Indonesia itu belum menjadi suatu kewajiban. Jadi sifatnya baru opsional bagi para masyarakat terkait dengan third party liability ini. Tapi dengan semangat dari Undang-Undang P2SK untuk mengimplementasikan asuransi wajib, maka diharapkan penetration rate daripada asuransi akan lebih cepat meningkatnya. Salah satu upaya juga ya Pak untuk meningkatkan penetrasi yang selama ini masih perkembangannya belum semasif negara-negara lain. Betul. Nah, terkait dengan roadmap tadi yang sudah Anda katakan, roadmap perasuransian 2023-2027, apa yang menjadi fokus OJK Pak dalam mendampingi dan juga mengawasi pelaku di industri perasuransian supaya tadi roadmapnya ini bisa berjalan dengan maksimal? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa roadmap ini adalah milik bersama, ya, para stakeholders, ya. Jadi bukan hanya dari OJK sebagai regulator, tapi juga seluruh stakeholder terlibat. Di dalam roadmap ini beberapa hal yang menjadi pilar, antara lain pertama adalah penguatan permodalan dan juga pendalaman pasar, itu yang paling pertama, ya. Yang kedua terkait dengan perbaikan governance dan risk management. Kemudian yang ketiga terkait dengan ekosistem industri perasuransian. Dan yang keempat adalah penerapan best practices dan international standard di industri perasuransian. Itu 4 pokok yang menjadi dasar daripada roadmap dari industri perasuransian. Nah, di dalamnya itu kalau kita lihat juga salah satu program pengembangan yang disiapkan OJK untuk industri perasuransian adalah meningkatkan
modal minimum atau peningkatan kewajiban modal minimum, Pak. Ini mengingatkan kita juga pada pandangan bahwa adanya era konsolidasi yang sempat terjadi di perbankan. Ini apakah juga nantinya akan terjadi di industri perasuransian, Pak? Iya, regulasi ya POJK terkait dengan peningkatan minimum modal ekuitas dari perusahaan asuransi ini kita harapkan dapat keluar pada tahun ini ya, di 2023 juga, yang pada intinya adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas ya dan daya saing dari perusahaan asuransi sehingga tercipta industri perasuransian yang sehat, yang efisien dan kompetitif ya. Di samping itu kebijakan peningkatan permodalan ini juga mempertimbangkan fakta adanya beberapa perusahaan asuransi yang gagal memenuhi pembayaran kewajiban kepada para pemegang polis. Ya, oleh karena itu OJK memandang kebijakan pengaturan peningkatan permodalan itu sebagai buffer terhadap risiko gagal bayar dari perusahaan asuransi. Itu kira-kira pokok-pokok yang akan diatur dalam POJK mengenai minimum ekuitas modal di store dari perusahaan asuransi. Pihak asuransi beberapa waktu lalu meminta agar waktunya ini ada relaksasi, Pak, ada perpanjangan waktu. Seperti apa pandangan OJK? Jadi kita sudah berkomunikasi dengan pelaku usaha di perasuransian dan mendapatkan feedback dan sebagainya. Jadi kita memang memberikan tahapan dalam pemenuhan ekuitas minimum dari perusahaan asuransi tersebut ya. Jadi kita ada dua tahap ya. Tahap pertama itu di 2026, kemudian tahap kedua itu di tahun 2028. Nah, bersamaan dengan itu kita juga melakukan klasifikasi perusahaan asuransi menjadi dua kelompok. Kita menyebutnya KPPE 1 dan KPPE 2. KPPE 1 yaitu kelompok perusahaan perasuransian berdasarkan ekuitas 1, itu diharapkan ekuitas minimumnya itu 500 miliar untuk perusahaan asuransi, kemudian perusahaan reasuransi 1 triliun, kemudian perusahaan asuransi syariah 200 miliar, dan perusahaan reasuransi syariah itu 400 miliar. Itu adalah untuk KPPE 1. Untuk KPPE 2, kita mensyaratkan minimum modal di setor ekuitas ya. Dalam hari ini untuk yang existing itu ekuitas, itu perusahaan asuransi sampai 1 triliun, perusahaan reasuransi 2 triliun, kemudian perusahaan asuransi syariah 500 miliar, dan perusahaan reasuransi syariah itu 1 triliun. Gitu. Artinya ada perubahan dari segi izin model bisnis ya Pak nantinya. Nah dampaknya ini akan seperti apa Pak dari segi plus minusnya bagi industri perasuransian, karena tentu saja ini akan dikhawatirkan membatasi ekspansi mereka. Ya, dengan ekuitas yang lebih besar, kita berharap perusahaan asuransi bisa berkembang ya dalam meningkatkan layanan ya, termasuk penggunaan teknologi, kemudian dalam kaitan penerapan daripada PSAK 74 ya, kemudian juga bisa berkembang lebih cepat ya, karena kebutuhan daripada investasi untuk perusahaan asuransi itu semakin lama semakin besar ke depannya. Jadi intinya sih menjadi lebih kompetitif ya untuk industri perasuransian di Indonesia.